Yang saya hormati Bapak Ketua RW RW 14, yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati sesepuh sekaligus penasihat DKM Bapak Dr. Haji Dedi Hermawan, Bapak-bapak Ketua RT yang saya hormati, rekan-rekan pengurus DKM yang saya cintai dan juga adik-adik yang saya cintai juga. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan dan kehormatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, juga sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kembali pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei, hari ini DKM Al-Muhajirin dengan Baitul Malnya yang juga bekerjasama dengan para ahliah dan donatur pada hari ini akan memberikan bantuan kepada adik-adik kita yang pada saat ini Allah takdirkan dengan kondisi yang yatim piatu dan yatim piatu yang ada di RW 14 ini, dan pada hari ini akan Baitul Mal dan juga dari donatur akan memberikan santunan karena dampak yang terjadi saat-saat ini yaitu coronavirus. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, marilah pada acara ini kita mulai. Terlebih dahulu marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita lanjut untuk sambutan dari Bapak Ketua DKM kepada Pak Tatang Abu Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersilaturahmi di dalam bulan kami. Yang mudah-mudahan kehadiran kita semua diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama kami haturkan kepada Pak RW yang telah hadir di tempat ini, yang saya hormati juga penasihat DKM Bapak Dr. Haji Dedi Hermawan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, para ketua RT, juga pengurus DKM, dan lebih-lebih yang saya cintai anak-anakku, adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah telah menghadiri undangan yang kami sebarkan. Perlu Pak RW mungkin ya dan Bapak Ketua RT, ada 2 sesi ini nanti untuk Jakarta sebentar kita berbicara sesudah acara ini gitu kan. Yang pertama mungkin ingin saya sampaikan dulu bahwa kita sudah yang kedua kali DKM RW 14 ini berkumpul di dalam acara yang tadi disampaikan pengatur acara, atau waktu itu kalau Pak RW itu sebutkan apa, solidaritas sosial mandiri apa gitu ya, yang bansos mandiri ya, yang tahap 1 waktu itu. Mungkin sekilas saya sampaikan saja Pak, Ibu, bahwa yang tahap 1 itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan sekarang, cuman harusnya itu disatukan gitu ya, tapi berhubung waktu itu mungkin tidak, waktunya juga tidak keburu, dan alhamdulillah
ada juga yang susulan salah satu agnia yang ada di RW 14 memberikan ada kekhususan untuk anak-anak yang hadir pada kesempatan ini. Sebetulnya program ini kami sampaikan sekali lagi program yang biasa dilakukan. Program yang setiap tahun sudah menjadi program DKM gitu ya. Cuman mungkin sekarang agak lain sesinya, agak lain pelaksanaannya. Berhubung ada sedikit dampak dari penyebaran yang menimpa warga kita atau dunia pada umumnya gitu ya. Perlu disampaikan bahwa tahap 1 atau ini sekedar pemberitahuan kepada bapak-bapak yang hadir, Pak RW, Pak RT, juga pengurus DKM semuanya. Waktu itu kami menerima titipan uang sebesar 17.890.000 dari waktu itu disampaikan dari Baitul Mal dan titipan-titipan dari warga kita. Jadi uang sebesar 17.890.000 rupiah. Ada beras 2 karung 50 kg, ada Indomie 10 dus, Popmie 2 dus waktu itu. Dan kami distribusikan 200 paket di dalam lingkungan RW ini, 200 paket. 60 paket dikhususkan waktu itu untuk kontrakan di RT 02 sama RT 03, juga ada RT 01 salah satunya. Terus dibuatkan juga waktu itu masih ada saldo dan mungkin kurang sedikit ditambah dengan kas DKM untuk 60 paket lagi. Adalah untuk asisten rumah tangga waktu itu. Asisten rumah tangga, penarik sampah, juga ada pemulung sampah, juga ada salah satunya tukang las keliling, alhamdulillah kebagian waktu itu. Jadi waktu itu dibuatkan paket jadi 320 paket semuanya itu. Mungkin ada perbedaan di dalam besarannya saja, yang di dalam RT, kontrakan, dan yang di luar itu. Nah, itu yang waktu itu disampaikan, mungkin ini sekedar dilaporkan saja sekarang, berhubung waktu itu masih belum disusun oleh bendahara waktu itu. Dan yang kedua sekarang alhamdulillah kami sisihkan juga ditambah dengan titipan dari agnia yang ada di RW 14 ini, juga ditambah sedikit dari kas Baitul Mal atau kas DKM sebesar 5.300.000 Pak, Ibu itu semuanya. 5.300.000 rupiah. Memang kami kepada Pak Haji Badil selaku bendahara, uang hasil sekarang ini tidak ada saldo sedikit pun, bahkan ditambah gitu, ditambah. Jadi jangan ada sampai yang disaldokan untuk yang titipan khusus untuk sekarang ini. Yang kedua yang perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa maaf gitu ya, yang disebut santunan kepada anak yatim ini bukan sekarang ini saja, sudah berjalan beberapa kali ke belakang. Bahkan jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti. Insya Allah kalau kepengurusan DKM sekarang ini saya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi saya titip pada pengurus baru nanti, Pak RW, Pak RT, juga Bapak sekalian, jangan sampai terputus program ini. Jangan sampai terputus. Berhubung tanggung jawab kita semuanya, tidak hanya DKM saja. DKM itu hanya yang memotori saja mungkin program ini. Tapi untuk PRW-an, untuk RT, untuk semuanya, bahwa ini tanggung jawab anak-anak kita, ini tanggung jawab kita semua. Dan program-program yang dua ini sebetulnya biasanya disatukan. Biasanya kami laksanakan di peringatan Isra Mi'raj, biasanya itu pelaksananya itu. Berhubung pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj tidak ada, biasanya digabungkan dengan penyambutan bulan Ramadan. Berhubung situasi seperti ini, ya alhamdulillah
Baitul Mal mengajak sebagian warga yang ada atau agnia yang ada di RW 14 bisa terjadi, alhamdulillah sampai bisa mengumpulkan sampai 22 juta lebih, mungkin sampai 23 jutaan untuk pelaksanaan ini. Dan mudah-mudahan wabah yang sedang sekarang itu mudah-mudahan cepat tidak ada, kita bisa kembali normal seperti biasa, pelaksanaan ibadah seperti biasa dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan banyaknya memanjatkan doa, insyaallah wabah yang sedang berjalan sekarang tidak lama lagi akan sirna dari bumi kita ini, mudah-mudahan semuanya. Dan kepada anak-anak ini, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, insya Allah kalau disebut besar tidak besar, tapi Baitul Mal atau DKM ada berkewajiban untuk menyampaikan kepada kalian semua, ada titipan. Dan kami DKM atau orang tua merasa yakin bahwa doa-doa kalian itu doa-doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian sering-sering berdoa kepada Allah menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehat, supaya yang pertama doakan kedua orang tua kalian semua, apalagi orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu doa kalian yang sangat Allah dengar, sangat Allah ijabah insyaallah. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terutama Pak RW, Pak Haji Teddy, juga Bapak Ketua RT. Paling dari saya selaku pengurus DKM itu saya disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan ini kita semua hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan terlimpah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat panitia DKM, penasehat DKM yang saya hormati, serta pengurus RW 14 yang hadir yang saya hormati, para ketua RT yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini yang saya hormati, juga anak-anak kita semuanya yang hadir di sini ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah ya, hari ini adalah memang hari yang sangat berbahagia bagi saya sendiri selaku pengurus, karena dengan digulirkannya secara rutin untuk anak-anak yatim ini, mudah-mudahan ini yang pertama akan membantu secara ekonomi anak-anak kita. Yang kedua juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadir sekalian ya, ini adalah suatu perintah bahwa kita ini harus mengurus, menyantuni anak yatim.
Sesuai dalam Al-Quran sudah disebutkan, saya kutip dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Jadi kita harus memperbaiki kehidupan anak-anak yatim ini. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tidak ada ukuran siapapun, yang penting semua warga harus bertanggung jawab. Kenapa demikian? Tadi sudah disebutkan bahwa insya Allah doa anak-anak yatim ini akan diijabah. Dan saya hari ini, Bapak hari ini, mohon keridoannya anak-anakku sekalian untuk membacakan surat Al-Fatihah nanti bersama-sama, agar warga kita RW 14 dalam kondisi sekarang penyebaran virus COVID-19 yang trennya masih naik terus, sehingga sekarang itu di nasional mencapai 12.000 lebih, yang tiap hari trennya 300-an 200-an naik. Jadi untuk itu, walaupun secara nasional kita di sini harus berwaspada semuanya. Saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti, bukan apalah sehingga jadi takut, bukan. Tapi ini supaya waspada kita semuanya. Mungkin hari ini ada yang tidak tahu bahwa di lingkungan kita di RW 17 itu tetangga kita sudah ada yang terpapar 2 orang, Pak. Setiap hari mungkin dia akan jalan lewat lingkungan kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah di karantina di rumah sakit, yaitu di Subang, ya. Jadi di sini itu ada anaknya, ada keluarganya juga ada, ya, kakaknya. Nah, namun dengan demikian bahwa kita di lingkungan kita berharap tidak akan terjadi. Tapi itu tergantung kepada disiplin kita dalam mentaati aturan dari pemerintah. Itu yang mungkin ya ingin sampaikan. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Di RW 14 khususnya tidak ada yang terpapar virus COVID-19. Bil barakati humul Quran Al-Fatihah. Terima kasih, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya dikatakan tadi oleh Pak Ketua DKM bahwa ini adalah kegiatan rutin tiap tahun, ya, dilaksanakan untuk menyantuni anak yatim. Tapi alhamdulillah pada saat ini kita bisa menyaksikan bersama-sama, karena memang situasinya sekarang lagi luar biasa sebetulnya. Kejadian-kejadian yang luar biasa, sehingga kita sekarang kumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada kita semuanya, dan juga paling utama kepada para donatur yang telah mendonasikan hartanya untuk kegiatan ini. Jangan dihitung nilainya berapa, yang penting ini adalah niat baik bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyarankan bahwa santunan ini saya menginginkan pengurus RW setiap bulan, Pak, rutin. Tidak hanya momen-momen tertentu, tapi setiap bulan rutin kita keluarkan untuk menyantuni anak yatim ini. Jangan berpikir berapa jumlahnya, tapi berpikir niat baiknya kita semuanya. Dan insya Allah, karena rutinitas itu adalah suatu hal yang bagus, dan juga kebutuhan
anak-anak kita ini mungkin tidak hanya setahun sekali, tapi tiap bulan atau tiap hari juga ada kebutuhan. Ini sebagai ya niat saja, niat saya semua. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mohon doa, saya menginginkan bahwa penyantunan ini dilaksanakan tiap bulan rutin, ya. Dan juga saya menyarankan kepada DKM, mudah-mudahan saja dari kas DKM bisa dikeluarkan. Jangan khawatir kas DKM akan habis, tetap insya Allah. Lebih banyak dikeluarkan kas DKM, lebih banyak akan yang menyumbang. Apalagi kalau kita transparan kepada warga semuanya, insya Allah Pak, itu jaminan saya Pak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tadi saya sudah sebutkan bahwa perkembangan virus ini sampai saat ini belum turun Pak. Jadi kurvanya masih naik Pak untuk Indonesia. Saya setiap hari nongkrong di depan TV melihat perkembangannya. Tadi pagi bahwa yang positif itu informasinya sudah 13.212 orang. 13.000 Pak. Juga yang sembuh itu hanya 249, meninggal 943. Itu yang terdeteksi Pak, yang terdeteksi secara nasional, belum yang lainnya. Malah di Bali ada satu kampung Pak kena semua, Bangli kalau nggak salah. Coba, ini luar biasa, makanya kita harus waspada dan ikuti aturan pemerintah. Walaupun memang kita pahit, tapi ini untuk kepentingan dan untuk keselamatan kita semuanya. Lalu juga saya mengusulkan juga Pak DKM ini, coba kita punya apa? Termogan Pak. Ya, insya Allah nanti RW akan beli satu, mungkin kalau DKM beli punya 2. Jadi untuk dicek itunya Pak. Saya tidak menutup mata di sini, sholat Jumat berjalan, sholat biasa berjalan, dicek. Suhunya kalau lebih dari 37, 38 harus pulang lagi dan harus periksakan. Nah, ini untuk menjaga-jaga bahwa kita standar itu kita laksanakan. Dan alhamdulillah RW 14 bekerja sama dengan RW yang lain, 19, 20, 6, 8 kita mengadakan checkpoint di depan. Di antaranya ya diperiksa. Ya. Dan juga ada di sekalian, saat ini kita PSBB-nya sampai tanggal 19 itu periode kedua. Ya. Jadi keluar pakai masker ya, maskernya harus dipakai terus. Ya. Dan hindari kerumunan orang. Ya. Karena virus ini menyebar itu dari kerumunan orang. Itulah, apalagi kontak fisik sekarang itu ya akan, makanya salaman juga Dek, tidak usah kena ya. Salaman dari itu pakai masker, sering cuci tangan. Keluar cuci tangan, pulang dari sini nanti cuci tangan bersih ya. Terus kalian harus sehat. Ya. Kalau kalian sakit, cepat bicara ke orang tua yang ada di sini, cepat dibawa ke rumah sakit. Karena sekarang itu Pak, kalau sakit kita akan repot Pak, belum tentu rumah sakit itu akan menerima. Sudah di rumah sakit, belum tentu kita bisa ngejenguk Pak. Karena dibatasi segalanya Pak. Di rumah sakit tidak kayak dulu, abring-abringan, lihat ke sana. Sekarang enggak, satu orang keluar dan juga harus pakai perlengkapan. Ini yang sangat luar biasa ini. Bapak dan Ibu, kejadian ini luar biasa. Kerkop sekarang di situ sudah tidak menerima Pak. Ini informasi saja, tidak menerima untuk penguburan yang kena COVID-19. Untuk Cimahi di daerah Cisaat atau Cipageran di atas khusus itu.
Jadi sekarang sulit untuk dikuburkan saja sulit, Pak. Apalagi yang meninggal karena COVID tidak bisa ditengok, tidak bisa diantar, hanya petugas saja. Ya kemarin kita di RT 04 ada yang meninggal, tapi bukan COVID, tapi tetap standarnya itu harus kayak meninggal kena COVID. Kita tidak boleh, masyarakat yang boleh hanya petugas, pakai petugas APD lengkap. Jadi itu, saya mengingatkan ini sekali lagi, saya bukan menakuti, tapi kita ingin kita waspada semuanya dan kita bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama kita mencegah penularan ini. Kalau parsial, tidak ada persatuan, tidak ada kegotrongan, ini mungkin akan lebih lama lagi. Bapak dan Ibu, periode kedua PSBB ya, mudah-mudahan saja ini terakhir sampai 19 Mei. Sekarang tanggal 10, 9 hari lagi. Mudah-mudahan clear semua dan kita bisa beribadah seperti biasa lagi. Beribadah seperti biasa lagi, tidak aturan pembatasan, tidak ada apa-apa, normal seperti sedia kala. Tapi itu tergantung pada kita semuanya. Kalau kita ikuti aturan pemerintah yang sudah digodok, berarti alhamdulillah, mudah-mudahan selesai semuanya. Apalagi kita akan melaksanakan Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan sudah clear semuanya, kita bisa sholat biasa lagi. Tahan diri 9 hari lagi. Mudah-mudahan stop, jangan diperpanjang lagi. Karena di negara lain sampai ada yang 55 hari, Pak. Ada yang 2 bulan. Ini. Ya, mudah-mudahan di kita sudah stop 19 selesai. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak. Mudah-mudahan ini santunan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa yang memberikan santunan ini mudah-mudahan dilapangkan rezekinya lebih banyak lagi ya. Dan kita, cita-cita kita, niat kita, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saya ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua RW beserta para pengurus, para Ketua DKM dan pengurus, para Ketua RT, para undangan dan anak-anakku sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang kami sampaikan, ada 3 poin. Yang poin pertama, menghaturkan jazakumullahu khairan katsira. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus DKM yang berkenan menyelenggarakan acara santunan anak yatim, juga kepada para agnia yang sudah menitipkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada anak yatim ini. Mudah-mudahan semua itu insya Allah menjadi amal baik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini Allah memperlihatkan salah satu tanda kekuasaannya kepada kalian.
Kekuasaan apa itu yang dimaksud? Ketika Allah memanggil ayah bunda kalian, dalam nafsu kalian itu terbesit kalimat Allah tidak adil. Tatkala ayah bunda yang kau cintai, yang selama ini menafkahi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul pertanyaan, lalu nanti hidup kami kemudian bagaimana setelah ayah bunda tidak ada? Hari ini Allah memperlihatkan bahwa sesungguhnya kalaupun ayah ibumu sudah dipanggil oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kalian bukan hanya ibu dan bapak, seluruh masyarakat RW 14 khususnya, bil khusus para agnia, setiap saat akan tetap memberikan tanda kasih sayangnya kepada kalian, insya Allah. Maka kalian tidak boleh suudzon kepada Allah, bahwa insya Allah hidup kalian tidak berakhir sekalipun tidak ada ayah bunda. Orang-orang kaya para agnia yang oleh Allah titipkan hartanya tetap akan memperhatikan kalian, sebab mereka tidak mau digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Bahwa salah seorang yang mendustakan agama, yang berbohong kepada agama, itu adalah orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Inilah tanda bukti kekuasaan Allah. Maka kalian harus yakin, insya Allah hari ini ke depan hidup kalian tetap akan nyaman, akan ada yang memperhatikan. Tinggal kalian berdoa. Apa doanya? Yang pertama, kalian minta kepada Allah, mudah-mudahan para agnia diberikan kesolehan, sehingga harta yang dititipkan insya Allah akan diberikan kepada haknya. Salah satunya adalah anak yatim, yaitu kalian sendiri. Yang kedua, selesai kalian menerima nanti santunan, kalian bersyukur kepada Allah. Apa syukurnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan bertambah nikmatnya, kalau kalian kufur azab Allah amat sangat pedih. Tatkala kalian nanti menerima santunan, maka ucapkan alhamdulillah. Satu. Yang kedua, uang itu gunakan untuk ibadah, bukan untuk poya-poya atau sesuatu yang mubazir. Ini anak-anak laki-laki, ada mungkin artosna tong dianggo main game online, sebab itu adalah perbuatan mubazir. Gunakan untuk ibadah, untuk sekolah, keperluan sekolah, membeli buku dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang ketiga, kalian minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di alam barzah sana, bapak ibu kalian, ayah bunda kalian, diterima amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Mari kita berdoa khusus untuk orang tua kalian, ayah bunda. Sebab ayah bunda kalian di alam barzah sudah tidak bisa melakukan amal apapun, tinggal dikirim oleh kalian. Kalau kalian berbuat soleh, berbuat soleha, amalnya lah untuk ibu bapak kalian. Sebaliknya kalau kalian berbuat salah, berbuat dosa, orang tua kalian di alam barzah sana akan tertimpa siksanya akibat perbuatan dosa yang kalian perbuat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Shadaqallahul adzim. Terakhir, kita apresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW, bahwa santunan ini sudah program daripada DKM. DKM sudah memprogramkan dan sudah melakukan kegiatan santunan ini 1 tahun sekali. Dan tadi Pak RW menyampaikan, mengajak kepada pengurus RW khususnya dan semua kalangan, mudah-mudahan santunan ini bukan hanya 1 tahun 1 kali,
tapi 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan kalau DKM hanya sanggupnya 1 tahun sekali, tapi insya Allah pengurus RW akan sanggup melakukan santunan itu 1 bulan 1 kali. Kita doakan, mudah-mudahan ada dalam kerencanaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan beristighfar. Mudah-mudahan selama 15 hari kita berpuasa, puasa dan amal-amaliyah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa dan kealfaan kita selama dilakukan di bulan Ramadan, Allah mengampuninya, dan insya Allah dengan rahman rahimnya Allah kita bisa melaksanakan puasa ini sampai akhir kita melaksanakan Idul Fitri. Dan yang paling penting, Allah segera mengangkat kembali musibah ini menjadi norma kembali, sehingga semua rakyat Indonesia khususnya dalam keadaan sehat walafiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal zubni wa a'udzubika min an urur ilar adalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ijabah doa. Al-Fatihah. Pencerahan kepada kita semua, mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan taat kita, khususnya kita dan umumnya anak-anak kita, yang pada akhirnya anak-anak kita yang ada di sini menjadi anak yang soleh dan soleh.